Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore Sobat PPM yang sudah hadir di Pojok Pintar Manajemen seri ke-19. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wow, luar biasa ya. Sampai hari ini masih ada loh yang ingin bersedia ya untuk mendengarkan insight-insight yang akan kita dapatkan hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bersedia meluangkan waktu dalam acara hari ini. Perkenalkan, saya Mira Nurmutia yang akan memandu jalan acara sore hari ini. Dan saya juga sebenarnya kita nanti akan hadir dua pembicara lagi, tapi mungkin nanti kita akan memperkenalkan kembali. Namun kita perlu mengetahui dulu nih, Pojok Pintar Manajemen itu sebenarnya sudah hadir sejak tahun 2020 lalu. Pada saat pandemi, PPM Manajemen menginisiasi untuk mengadakan sharing session atau talk show secara daring untuk mengangkat topik isu-isu seputar manajemen yang disampaikan dari sudut pandang narasumber, dari sudut pandang akademisi maupun sudut pandang praktisi. Nah, kali ini tema dari Pojok Pintar Manajemen yang ke-19 ini adalah Top Skill in Demand 2023. Ayo coba di chat. Berapa hari lagi kita sebenarnya masuk ke tahun 2023? Ayo coba di chat, berapa hari lagi? Masih ingat nggak sama tanggalan? Atau ingatnya sama pencapaian ya? Sudah ada yang jawab? Mungkin teman-teman dari panitia? Udah ada yang, oh 31 hari. Waduh, 31 hari ya, benar ya? Betul ya? Dan nggak berapa lama lagi juga kita sebenarnya akan ada perhelatan tahun baru dan lain sebagainya ya. Dan juga ada Natal ya. Selamat ya buat teman-teman yang merayakan Natal juga, karena memang Desember itu menjadi hari yang sangat bahagia buat teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan 7 produk PPM Manajemen yang mungkin sebenarnya sudah tidak asing lagi nih bagi teman-teman sekalian yang hadir. Nah, kami di PPM Manajemen memiliki 7 produk yang sebenarnya kita masuk ke bidang pendidikan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang pertama, kami memiliki program pengembangan eksekutif, di mana teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali judul-judul ya yang bisa diakses oleh seluruh peserta, yang calon-calon peserta yang kita bilang adalah public training. Lalu yang kedua, ada publikasi dan seminar, di mana teman-teman bisa mendapatkan insight-insight terbaru dengan topik-topik terbaru juga yang terkait dengan dunia bisnis yang ada di Indonesia saat ini. Lalu yang ketiga, ada program pelatihan sertifikasi, di mana teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi sesuai dengan skill yang teman-teman miliki saat ini. Nah, lalu ada beberapa yang lain, ada PPM School of Management, di mana teman-teman bisa mendapatkan atau mempelajari gitu ya, dan mendapatkan ijazah di tingkat S1 dan juga S2, baik manajemen maupun akuntansi. Nah, lalu ada juga di sini pembelajaran Inggria. Kalau tadi kita bicara mengenai program pengembangan eksekutif yang sifatnya adalah publik, pembelajaran Inggria, teman-teman semua sebenarnya bisa membuat secara in-house, disesuaikan dengan kebutuhan para perusahaan ataupun organisasi untuk mengadakan pelatihan secara langsung di tempatnya. Lalu ada riset dan konsultansi. Ya, di sini teman-teman bisa dong ya, benar-benar karena judul ada riset dan konsultasi, teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan konsultan-konsultan kami yang memang expert di bidangnya. Dan yang terakhir adalah PPM Assessment SDM, di mana di sini teman-teman PPM Assessment SDM mengakses banyak sekali ya level dari jabatan, dan memang selain assessment ada juga rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh teman-teman assessment SDM. Wow, luar biasa ya. Baik, sudah 7 layanan yang sudah saya sebutkan ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dan mungkin sudah ketahui sebelumnya. Pon-Pinman ini sebenarnya sudah memiliki aturan main yang sudah lama sekali nih dimiliki ataupun dilakukan. Yang pertama pasti akan ada sesi pemaparan materi, namun hari ini kita sifatnya talk show ya, jadi mungkin lebih ringan.
dan tidak ada materi yang terlalu berat lah kira-kira begitu ya. Namun tetap saja dalam pemaparan materi ini semua partisipan di-mute. Dan selanjutnya nanti kita berharap bahwa partisipan yang hadir memiliki prinsip positif dan juga kolaboratif. Mohon maaf. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan saya persilahkan nanti. Kita buka dulu dengan mungkin sesi 3 pertanyaan. Tenang aja buat teman-teman yang bertanya hari ini, nanti ada hadiah yang menarik ya buat teman-teman yang bertanya. Lalu jangan lupa klik raise hand ya, sehingga kami bisa mengetahui siapa duluan nih yang ingin bertanya dan tidak acak-acakan gitu ya, atau tidak berantakan. Lalu yang terakhir adalah nanti akan ada feedback ya yang diharapkan daripada partisipan untuk perbaikan ke depannya. Jadi mohon diisi ya untuk feedbacknya. Baiklah, hadiah penyanyi terbaik, waduh asik banget nih. Mungkin bisa diperlihatkan oleh teman-teman panitia. Jadi hadiah penanya terbaik, yang pertama, penanya yang paling bagus ya, dan paling menarik nanti akan mendapatkan earbud, Lenovo earbud, nanti akan kita kirimkan ke tempat-tempat teman-teman yang menang. Lalu ada 2 tumbler yang sudah kami siapkan, dan juga ada 2 voucher Tokopedia senilai Rp50.000. Sehingga stay tune ya dan simak bahasan kami, lalu siapkan pertanyaannya, jangan lupa ya. Yuk, kita lanjut saja ke acara intinya. Saya akan memperkenalkan 2 pembicara Ciamik hari ini. Pembicara kita yang pertama adalah Bapak Erdion Nurrahman, yang merupakan Kepala Divisi PPM Program Pelatihan Sertifikasi. Halo Pak Erdion. Halo Mira. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa disapa dulu Pak. Ya, halo Sobat PPM, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Erdion. Kita tunda dulu ngobrolnya nih. Nah, pembicara selanjutnya salah satu wanita luar biasa ya di PPM Manajemen, yaitu Ibu Desti Delia. Ya, selaku Kepala Divisi PPM Program Pengembangan Eksekutif. Halo Mbak Desti. Halo Mbak Mira. Apa kabar Mbak Desti? Wah, luar biasa ya, kelihatan banget ya. Walaupun akhir tahun, tetapi Bu Desti tetap tersenyum ya. Tetap semangat ya Mbak Mira. Mungkin bisa disapa dulu. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore Sobat PPM. Semakin tetap semangat ya, karena kita sudah mau liburan di akhir tahun. Itu yang mesti dipikirin ya. Healing ya. Baik, luar biasa sekali yang speaker-speaker kita hari ini, pembicara kita hari ini. Mungkin bisa dibantu panitia. Oke. Baik, kita akan langsung memasuki dari apa yang kita bahas hari ini sesuai dengan topiknya, yaitu Top Skill in Demand 2023. Teman-teman juga ketahui bahwa memang tadi udah benar banget tuh, bahwa memang 31 hari lagi kita sudah masuk ke 2023, nggak kerasa ya. Padahal kayaknya baru kemarin gitu ya, masuk ke 2022, tapi ternyata sudah di penghujung tahun. Nah, dari Top Skill in Demand 2023 ini dilakukan oleh teman-teman dari marketing jasa pengembangan eksekutif, di mana mereka mencari tahu sebenarnya ada skill apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan ke depannya, di tahun depan terutama. Nah, dari hasil riset kami dan juga survei-survei kami kepada beberapa pelanggan kami, kami menemukan beberapa highlight mengenai top skill in demand. Namun, yang perlu teman-teman ketahui adalah apa sih latar belakang top skill in demand ini, kenapa akhirnya skill-skill tersebut yang kami pilih. Nah, inilah background-nya. Berdasarkan Forbes yang sudah dikeluarkan pada tahun 2022 ini, bahwa ada 5 ya tren bisnis yang paling besar di 2023 yang sebenarnya teman-teman perlu ketahui dan perlu siap nih ya. Yang pertama adalah accelerated digital transformasi. Nah, ini sebenarnya sudah dipercepat dengan adanya pandemi kemarin, bahwa memang ada remote working, bahkan sekarang ada hybrid working, dan bahkan perilaku konsumen pun mulai berubah karena adanya digitalisasi yang luar biasa. Informasi cukup banyak dan tersebar gitu ya, sehingga ini tahun 2023 itu akan lebih mempercepat lagi nih, bahwa ada yang namanya VR ya Mbak ya, ada yang namanya AI ya Pak. Jadi itu sangat-sangat tahun depan itu transformasinya cukup cepat dan luar biasa. Nah, yang kedua adalah inflasi dan supply chain security. Seperti yang kita tahu ya, beberapa kali kemarin ya Mbak ya,
Indonesia 2023 gelap. Ya, bahkan katanya resesi. Cuman ternyata mungkin ada beberapa informasi lagi kalau ternyata nggak juga kok, Indonesia baik-baik aja kayaknya 2023 gitu ya. Tapi dengan adanya informasi ini, eh, apa ya, membuat konsumen itu sebenarnya khawatir gitu ya. Kira-kira ini beneran nggak ya terjadi resesi di tahun depan dan yang berakibat kepada mereka akan menunda mungkin ya beberapa pembelian atau bahkan savingnya jauh lebih banyak gitu ya. Karena katanya tahun 2003 harus punya cash ya guys, cash yang banyak katanya. Lalu supply chain security yang seperti kita tahu ya bahwa memang ada terjadi peperangan di Ukraina dan Rusia yang sebenarnya mungkin ada dampaknya kepada beberapa industri terkait yang memang ada kaitannya dengan Rusia juga dengan Ukraina. Dan yang ketiga, sustainability. Nah, sustainability ini sebenarnya terdapat tuntutan bisnis. Sebenarnya sih udah lama, cuman kesini-sini makin kedengaran lagi nih terkait dengan tuntutan bisnis yang ramah lingkungan, berdampak bagi sosial, dan juga menerapkan good corporate governance. Nah, yang keempat, immersive customer experience. Nah, ini yang sebenarnya kalau dibilang gimana ya? Kalau produk teman-teman ini adalah memberikan experience yang biasa aja, aduh mohon maaf, tahun depan customer experience yang diminta oleh customer adalah cukup mendalam. Ya, siapa yang dekat sekali dengan customer dan bisa menyediakan experience end to end dan bisa berkesan, itu yang dicari oleh customer di tahun 2023. Dan yang terakhir, the talent challenge. Challenge Indonesia luar biasa sih, PHK massal sekarang ya, luar biasa ya. Dan juga ternyata yang baru muncul adalah apa Pak? Kenaikan ya Pak, kenaikan gaji ya. Kenaikan gaji di masing-masing wilayah di Indonesia, ternyata udah naik nih. Harga semakin tinggi, tapi keadaan bisnis ternyata lagi nggak jelas juga. Wah, banyak banget nih uncertainty-nya ya. Nah, oleh karena itu, dari hasil 5 tren bisnis ini, artinya para organisasi maupun kita sendiri gitu secara individu ini harus memiliki beberapa kompetensi agar bisa sustain di tahun 2023. Nah, untuk itu saya mau ngajak Mbak Desti nih. Ya Mbak Desti ya. Gimana Mbak Mira? Nah, Mbak Desti, kira-kira nih pertanyaannya, apa sih yang perlu dipelajari gitu ya? Skill apa lagi yang harus dimiliki nih sama kita nih di tahun 2023? Atau skill-skill apa yang sebenarnya perusahaan-perusahaan ini perlu apa ya memelihara, ditumbuhkan sejak saat ini sehingga 2023 ini bisa tumbuh lagi lebih besar lagi. Gimana tuh Mbak? Oke, tadi kalau dilihat dari pemaparannya Mbak Mira gitu, rasanya tantangan tahun depan itu luar biasa banget. ya. Rasanya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi tahun kemarin kita masih agak slow down gitu ya. Ternyata mulai dari tengah tahun kedua ini kok banyak kejutan-kejutan nih gitu. Pastinya kita semua juga mau nggak mau harus tetap siap gitu. Nah, yang pertama ini rasanya skill atau kemampuan yang harus kita kembangkan dengan luar biasa itu adalah communication skill. Gitu. Communication skill ini rasanya kalau dipikir-pikir sederhana, tapi ternyata enggak loh Mbak Mira. Kenapa sih gitu? Karena kita semuanya yang berada di dalam perusahaan, karyawan gitu ya, mulai dari staff sampai level eksekutif gitu ya, tentunya butuh komunikasi yang lebih clear. Karena kan kondisi di luar sana kan sangat tidak menentu ya, VUCA masih terus ada perubahan, itu cepet banget. Nah, ditambah lagi dengan arus informasi ya yang luar biasa. Untuk itu kita tetap harus mengembangkan diri, bisa menyampaikan secara verbal dan non-verbal communication. Nah ini juga mesti hati-hati, non-verbal communication gitu ya. Sekarang kita sudah bisa tatap muka ya seperti ini ya sepenuhnya ya, karena kan kemarin kita sempat di rumah aja gitu ya. Nah dengan itu kita rasanya perlu belajar lagi nih gimana kita bisa punya gestur yang pas gitu ya pada saat menyampaikan pesan gitu ya. Karena kemarin sama di Zoom cuman photoshoot doang ya. Cuman setengah badan 3x4 kayak paspor kan. Benar, gitu. benar. Nah kemudian juga storytelling sama public speaking gitu. Kenapa? Karena kemarin ketika kita 2 tahun pandemi semua orang tuh pengen ngomong gitu ya. Banyak banget tuh acara-acara virtual gitu ya. Tapi ternyata nggak semudah itu ya menyampaikan sebuah pesan gitu kan. Apalagi sekarang tentunya tadi warawiri informasi yang luar biasa, ditambah lagi ya dengan maraknya ini ya Mbak Mira, WhatsApp ya. WhatsApp adalah sebetulnya menjadi
salah satu tools yang sangat simple, cepat gitu. Saking Ya, cepatnya kadang-kadang kita suka nggak bisa mengontrol. betul. Bener nggak sih? Betul, Bener ya? karena tiba-tiba WA-nya bisa bernada ya, Mbak. Iya, saya Aduh, juga atau bingung gitu. PA sama PAK beda arti itu kan. Bener, Nah, kan bener, betul bener. betul. Suka salah gitu kan. Suka salah arti. Bapak pernah mengalami juga, Pak? Sering. Waduh, kan tiba-tiba ada suaranya WA-nya ya, Pak. Iya. Nah, kemudian ini korespondensi, Pak. Wah, iya iya, Nah, ini betul betul. ternyata mungkin kita kemarin-kemarin lebih sering berbicara audio gitu ya. Tapi ternyata eh, korespondensi ini juga penting gitu ya, karena saya melihat juga meskipun audio itu sering kita gunakan pada saat 2 tahun kemarin gitu ya, tapi nyatanya korespondensi misalnya email dalam bisnis itu penting juga Mbak Wah, gitu oke ya, oke karena oke. kita tahu gitu ya sekarang teman-teman yang masih muda-muda ini kan menjadi angkatan kerja yang luar biasa gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya menjadi challenge juga nih bagi teman-teman muda yang angkatan kerja, teman-teman milenial gitu ya. Berkorespondensi itu sangat penting loh gitu ya, apalagi kita di dalam perusahaan yang profesional gitu. Itu juga perlu dikembangkan kembali. Nah, terus asking the right question. Nah, ini nih yang perlu kita apa ya dipikirkan gitu ya. Mana sih yang tepat gitu ya? Kadang-kadang karena kita sering membaca atau mendengarkan apa ya, ada YouTube, podcast gitu. Kadang-kadang kita cuman mendengarkan aja nih, kita kurang bisa mengkritisi gitu ya. Ini Oke. rasanya perlu kita apa sih gitu ya yang perlu kita sampaikan gitu untuk bisa tahu solusinya di mana, masalahnya di mana. Nah, tentunya ini berkaitan dengan active listening gitu ya. Saking banyaknya yang kita dengarkan, tapi kita tuh suka nggak bisa memilih-milih. Apa sih yang penting buat kita gitu ya. Banyak banget deh gitu yang harus kita pilah-pilah dan pada akhirnya dengan kemampuan kita berkomunikasi gitu ya yang sangat apa ya yang sangat baik rasanya gap antara yang senior dan junior ini bisa semakin pendek gitu ya. Apalagi Oke. kan sekarang kan tadi angkatan kerja yang milenial atau Gen Z itu kan sudah mulai banyak dan yang top level juga ini kan harus mendekat ya. Ya, Kita harus ya, ya. bisa lebih jadi bestie Ya, gitu bestie, kan. betul benar tuh bahasanya. Oke, kemudian yang kedua Dua. Mbak Mira, nah ini nih critical thinking ini tadi. Rasanya kalau critical thinking ini kuncinya adalah di opini dan fakta. Waduh, yang Kita suka harus, dengar lambe turah? nah kita tuh harus bisa cepet cari tahu nih, Ya, ya, gitu ya, kan. ya. Terus cari tahu mana sih yang fakta, Oke. gitu kan. Kadang-kadang tuh kita tuh jump to conclusion ya. Ya. Sering banget nggak sih? Ya, betul Sering betul. banget kan, karena kita pengen rasanya cepat-cepat menyimpulkan sesuatu gitu. Informasi yang kita dengar, data yang kita lihat tuh kebanyakan tuh kok bombastis banget gitu kan, banyak yang bombastis. Nah, justru ini challenge buat kita. Kita harus terus bertanya, ini benar nggak sih, benar nggak sih gitu kan, tepat nggak sih? Meskipun ya kadang-kadang itu sudah menjadi sebuah keputusan akhir. Oke. Pastinya kita nanya terus nih. Wow. Apa yang sudah kita tahu, data yang sudah kita tahu benar nggak sih? Jadi memang harus terus kritis. Yang akhirnya gitu ya, kita bisa menilai sesuatu itu betul-betul ada dasarnya. Nah, Intinya oke. sih mesti kepo, tapi kepo yang positif. Oke, Gitu. mantap. Lalu yang ketiga apa nih Mbak Desti? Selanjutnya, nah setelah tadi kita kepo banget gitu kan, kepo yang positif ya Mbak, tentunya kita harus bisa cepet define masalahnya itu apa. Tapi itu tadi Mbak, jangan langsung jump to conclusion. Kan ada toolsnya tuh banyak gitu ya, yang kita sudah bisa pelajarin gitu kan. Kalau misalnya kita sudah tahu apa namanya permasalahannya gimana gitu kan, problemsnya apa, tentunya pasti kan banyak ide-ide yang muncul. Yes, Tapi itu ya. tadi Mbak balik lagi, kita harus selalu Yes. bertanya. Ada critical thinking Betul. dan juga ada Ada communication skill komunikasi jadi di itu situ. terus dikaitkan satu sama Yes, lain betul. gitu kan. Nah, baru setelah itu kita yakin banget gitu ya bahwa masalahnya ini loh, solusinya ini, langsung kita bisa implementasi. Oke, di sini juga sebenarnya membutuhkan kreativitas ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau Tapi satu hal nih Mbak, pasti banyak yang berpikir,
kok selalu ada ya problem solving Oh, gitu ya. oke. Bedanya di mana gitu? Nah. Bedanya kalau sekarang ini makin kompleks, Mbak. I Gitu. see. Jadi permasalahannya nggak cuma sekedar permasalahan, oke dalam minggu ini kita mau selesaikan tugas-tugas yang mana ya, tapi rasanya kita sendiri kan suka pegang beberapa project. Itu kan sudah kompleks ya untuk mereka-mereka yang bekerja masih secara individu maupun yang tim gitu. Jadi rasanya memang ini perlu terus dikuatkan. Problem solving and decision making. Betul sekali. Dengan tadi ya, dilengkapi dengan communication skill dan juga critical thinking tadi loh teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya skill yang sebenarnya satu sama lainnya berkaitan. Sangat Wah, berkaitan. ini juga kayaknya yang keempat berkaitan juga nih Mbak kayaknya. Berkaitan sekali. Nah, ini data ya, kata kunci yang 2 tahun ini selalu keluar terus, di-searching betul. di atas ya. Data analitik ya. Data analitik gitu kan, dan toolsnya makin berkembang ya, Ya, Mbak. Makin ya, benar. berkembang luar biasa. Ada yang namanya Python, Python, terus bukan ada ular yang, ya, Mbak? bukan Bukan. ular gitu kan. Pokoknya toolsnya itu canggih-canggih deh, banyak banget yang sebetulnya kan memang fungsinya untuk collecting gitu kan, untuk analisis, untuk bisa visualize gitu, dan yang terakhir adalah storytelling. Tapi sebetulnya yang pengen diambil dari skill ini apa sih, kan sebetulnya itu ya. Mungkin di luar sana sekarang untuk kita pakai tools itu ada banyak banget, tapi sebetulnya yang kita perlukan itu narasinya, outputnya apa sih dari data yang sebanyak Informasinya itu. apa Iya, sih gitu ya, yang sebetulnya kan Insight ya. betul, betul. kemampuan untuk toolsnya itu udah bisa banyak banget, tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengaitkan satu sama lain. Justru itu ya yang Good penting point. bagi perusahaan, penting bagi kita gitu ya, untuk bisa mencari sebuah solusi atau strategi. Gitu. Rasanya itu gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, leadership. Ini juga ya, gitu. Semua orang pasti tahu. Tapi yang membedakan apa sih Mbak, Apa gitu ya, tuh? leadership? Mungkin sekarang itu ya, semua orang tuh kayaknya bisa jadi leader, bisa punya anak buah, bisa punya tim gitu kan. Tapi bukan itu kok sekarang gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar punya power aja, bukan sekedar bisa bagi-bagi tugas loh gitu ya. Tapi sekarang itu justru bagaimana kita sebagai individu gitu ya, as a leader bisa mengendalikan diri nih. Waduh. Mengendalikan diri untuk gitu ya, mengempower timnya. I see, Gitu. I see. Supaya apa? Supaya mereka bisa kerjanya lebih dari 8 jam mungkin. Oh enggak, bercanda Mbak. Biasanya sih dibeliin teh kotak kan Iya. ada mereknya ya. Jadi gitu. Jadi rasanya gitu ya, pengendalian diri sebagai as a leader itu Yes, cukup penting gitu ya. Karena kan kita tahu ya kondisi sekarang luar biasa cepat, tekanan kita dari mana aja itu datang gitu. Terus kita juga kan kadang-kadang suka apa ya, kebablasan gitu ya, minta ke tim gitu, kayaknya kamu hari Minggu tetap harus on ya gitu ya. Kamu kalau lagi healing di Bali harus on juga loh gitu kan. Biasanya kan Capek suka ya? gitu Oh, ya gitu. ampun. Nah itu dia kayaknya kita perlu refleksi juga gitu. Itu kayaknya kunci yang sekarang kita sebagai leader gitu kan. Nah terus juga ini Mbak, yang terakhir nih, kita perlu emphasize collaboration and communication. Keluar lagi Mbak, komunikasi, betul. muncul lagi komunikasi. Kenapa? Karena itu tadi kita sebagai leader kan mau nggak mau tuh harus bisa menyampaikan gitu ya, apa yang menjadi sasaran perusahaan. Kita mau pergi kemana nih gitu ya. Jangan sampai pada bingung kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai leader aja bingung, pasti kan tim kita juga bingung nih mau lari kemana gitu kan. Terus kita juga mau ngajak mereka kerja bareng, kita juga bingung, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak efisien kan. Padahal kerjaan kita banyak banget tuh gitu, dan timnya tuh ya kamu-kamu juga gitu kan. 4L ya. 4L gitu. Dan kemudian ini teknologi and management practice. Nah ini juga luar biasa. Teknologi itu menjadi sebuah apa ya, keharusan yang kita gunakan ya sekarang ini. Mau nggak mau harus gitu ya. Makanya kenapa kegiatan Ponpinman kali ini tuh kita bisa dijangkau dari seluruh dunia loh. Benar ya Mbak ya? Betul. Benar. Kalau misalnya nggak ada teknologi sekarang akan susah ya gitu. Teman-teman yang mau lihat kita kan biasanya pada datang ke
patung tani ya. Kalau sekarang tuh enggak gitu. Mungkin dari US gitu ya bisa langsung lihat kita live kan sekarang. Oh, mungkin ada kali, mungkin panitia bisa dilihat ya, mungkin Bisa. ada. Jadi teknologi ini sebetulnya menjadi salah satu tools solusi Ya, ya, bisa ya. mempercepat gitu Untuk ya. kolaborasi Betul. ya, dan juga berkomunikasi. Ya. Luar biasa. Nah, yang Betul. kenomor apa nih, Mbak? Yang Ini keenam, nah lagi ya. ini lagi nih kolaborasi Ya. muncul lagi Mbak tadi. Tentunya kita kan punya apa ya, stakeholder, teams gitu, customer itu banyak banget gitu kan. Tadi kalau misalnya komunikasi kita sudah bagus gitu ya, tentunya kita berkolaborasi kan juga lebih enak ya. Iya, betul. Kita juga punya customer tidak hanya di internal tapi kan di eksternal juga. ya. Cuman kan nggak semudah itu loh kita komunikasi sama teman-teman di internal aja. Kadang-kadang kita punya challenge tersendiri gitu ya. Mungkin yang paling mudah biasanya bisnis unit gitu ya, pengennya macam-macam gitu ya. Ternyata dari tim unit supporting juga harus mau nggak mau kan ikut berlari bareng sama bisnis unitnya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa berpartner nih sama teman-teman di internal maupun di eksternal. Dan satu lagi nih Mbak, sekarang dengan model bisnis yang luar biasa, terbuka gitu ya, jangan salah loh, pesaing itu bisa jadi teman kita, jadi partner. Jadi partner, nggak zaman sekarang nggak zaman, jadi memang harus berjalan bersama. Oke, gitu. Supaya 2023 cerah, nggak gelap kayak sebelumnya ya. Selanjutnya adalah project management. Mbak Mira, kira-kira sama Mas Erdion yang dibayangkan dari project management itu apa sih gitu? Apa tuh Mas? Kalau mendengar skill ini? Konstruksi bangunan ya, gitu ya. Kan? Bangunan, jembatan. Kalau Mbak Mira gimana? Mungkin ya proyek, konsultansi atau apa gitu Mbak, riset. Jadi ada proyeknya rasanya gitu. Kayaknya industrinya manufaktur teknis banget ya. Ya, betul. Ternyata padahal tuh enggak loh gitu. Kenapa? Karena kita sebagai individu gitu ya, as a project manager juga untuk pekerjaan kita. Gitu. Karena sekarang tuh kita kan mesti multitasking ya, gitu. Betul. Saya yakin nih Mbak Mira nggak mungkin cuman pegang 2 proyek loh. Ya bener ya Mbak Mira ya. Begitu juga Mas Erdion nih, luar biasa proyeknya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa mengelola proyek-proyek kita sendiri. Dan salah satunya gitu ya, challenge-nya adalah project kita punya multi project, terus gimana caranya tiba-tiba kalau ada datang project lain, ada perubahan yang baru, mau nggak mau harus cepat pivot dong. Nah, cepat pivot, kita harus melakukan apa, tapi sekarang tuntutannya bagaimana kamu bisa mempivot, bagaimana kamu bisa punya alternatif gitu ya, untuk sampai goals ke proyek yang kita pegang, tapi tetap sesuai, akurat. Itu kan nggak mudah ya Mbak Mira ya, tapi bisa kita lakukan gitu tentunya dengan banyak belajar gitu, dengan banyak referensi. Termasuk gitu. Pelajari project management ini. Betul. Gitu, nah, oh ya ini yang penting Mbak di project management tadi gitu ya, resiko. Ya, mengendalikan resiko itu luar biasa loh, harus penting sekarang. Ya karena itu tadi ya multi project yang kita pegang ya, pekerjaan yang kita pegang. Karena kan kita pengen semua pekerjaan bisa terselesaikan, bisa goals, tapi dengan resiko serendah mungkin. Aduh, pengennya sih gitu. Iya. Ya. Banyak doa memang kayaknya perlu dilakukan ya. Selanjutnya apa nih yang ke-8 nih Mbak? Yang ke-8 ini adalah, nah ini digital literasi gitu ya. Tadi memang teknologi akhirnya menuntut kita semua bisa canggih kayaknya ya. Kalau ngomongin teknologi tuh kayaknya tuh udah pokoknya canggih bayangannya banget. Transformers. Iya, transformer banget. Tapi sebetulnya apa sih gitu kan? Sebetulnya tuh bagaimana sih kita bisa memanfaatkan gitu ya device, software itu tuh dengan sangat baik dan efektif. Tapi bukan berarti loh Mbak, di sini bayangan kita misalnya harus menginvestasikan sebuah teknologi gitu ya. Nggak gitu juga sih, tetap harus kita tadi analisa lagi, bener nggak sih gitu ya dengan adanya produk-produk baru untuk menunjang proses bisnis gitu kan, bener nggak emang perlu kita adaptasi itu adaptasikan di digital ini gitu ya, teknologi tapi, ini. Tetap ya Mbak, solusi itu yang utama. Jangan sampai kebalik nih, jangan sampai di atas solusi. Nah, gitu ya. Harusnya kan tetap solusi yang utama ya.
teknologi itu hanya sebagai enabler sebetulnya. Oke, mantap. Selanjutnya. Selanjutnya ini, nah, aduh, Aduh, bener apa bener nih Mbak? sulit ini Bu. Sekarang aja sampai lupa tanggal berapa sekarang kan gitu ya. Time management, Mm-mm. planning gitu ya, Iya. tetap ya kalau Mbak Mira lagi cuti tetap boleh nggak sih gitu ya di Iya. WhatsApp gitu ya, diingetin oke deadline-nya jangan lupa ya gitu Aduh, kan. aduh gitu Nah ya. ini kan pada akhirnya gitu ya dengan semua tuntutan pekerjaan Hmm. gitu kan, kita juga tetap harus apa ya bisa mengerjakan semuanya ya. Hmm. Kalau bahasa anak sekarang itu harus work-life balance Oh my gitu God. ya. Jadi Harus time tetap management itu nggak cuma Mm-mm. work, tapi healingnya juga perlu Betul, dimasukkan. perlu penting Oke. sekali dan ini ternyata juga beberapa kali ini selalu muncul Mbak hasil riset ini bahwa Oke. memang kita harus Time management. perlu dengan sangat baik mengelola waktu karena kan waktu kan hanya 24 jam ya. Iya, Waktu iya. istirahat kita untuk orang dewasa itu maksimal mungkin 4 jam udah 4-5 jam udah bagus ya. Sisanya kan kita pasti ya bekerja gitu. Kita pagi buka mata bangun tidur itu matiin alarm langsung ngeliat cek-cek WhatsApp gitu kan. Nah, luar biasa kan betapa tightnya waktu gitu. Lanjutnya. Dan Ini yang terakhir kayaknya ya. akhirnya gitu ya, yang terakhir kita tetap harus improve gitu ya, Oke. karena kita harus selalu belajar. Belajar itu Biar nggak ketinggalan nggak sebenarnya pernah kan. bisa berhenti ya Ya. Mbak ya gitu, dan dari mana aja. Karena tetap ya yang namanya kita memperkaya skill gitu kan, itu tetap harus terus menerus improve dan improve supaya rasanya kan yang sempurna itu kita nggak pernah tahu kapan bisa sempurna gitu. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, selanjutnya nih Mbak, sebenarnya apa sih yang sebenarnya permasalahan apa sih yang sebenarnya dialami oleh para HC di luar sana gitu ya dalam pengelolaan skill yang cukup banyak ini loh, ada 10 gitu kan. Itu apa sebenarnya permasalahannya? Masalahnya bukan hanya sebetulnya nggak menjadi masalah ya Mbak, Oh, oke. karena kita sudah punya solusinya gitu. Pintar emang Mbaknya ya. Dengan Sekali Mbaknya. dengan program kita yang luar biasa, kita punya 200-an program. Oke. Selain 200-an program, kita juga menyediakan alternatif gitu ya, learning metode. Itu tadi kuncinya adalah pilihan di metode pembelajarannya. Mana nih yang tepat? Kan ada berbagai macam sasaran ya. Nah, sebetulnya yang utama gitu ya, kita itu dalam melakukan pembelajaran ada 2 hal, self-led learning gitu ya. Sendiri, belajar gitu ya. sendiri, mandiri, kemudian Atau juga yang instructor-led learning gitu ya. Dengan instruktur gitu yang membantu ya. membantu kita gitu kan untuk belajarnya bisa lebih efektif. Oke. Nah, kemudian juga gitu ya, selain tadi 2 hal gitu Belajar kan, mandiri sama metodenya, diajarin. itu kita bagi-bagi lagi nih Mbak Mira gitu. Pilihannya tuh sebetulnya kita udah komplit banget gitu ya. Segala Kita punya ayat ya. tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang biasa mungkin in class learning ya, berarti di kelas biasa. Kalau virtual class biasanya via apa Mbak? Kalau kita yang sekarang via Zoom. Oke, via Zoom, dan juga ada online learning sebenarnya yang via LMS dan experiential learning yang kalau sebenarnya teman-teman membutuhkan perubahan-perubahan yang jauh lebih apa ya, ke perilaku ya, bisa terlihat perilaku dan peningkatan kompetensinya. Luar biasa nih. Dan hasil riset kita, hasil riset PPM itu sebenarnya saat ini virtual class training masih menjadi pilihan utama nih. Walaupun sebenarnya kendala utamanya adalah training sambil bekerja akhirnya ya. Multitasking tadi Mbak. Ya, tapi ternyata multitasking, betul. Iya, menjadi preferensi masih yang utama sekitar 43%. Iya, Mbak. sekitar 43% sudah menjawab bahwa mereka masih suka banget gitu ya dengan virtual class learning, walaupun sebenarnya yang kedua in class nih, sekitar 38 atau 39 mengatakan bahwa mereka sebenarnya masih mau secara offline gitu kira-kira. Mungkin karena kebutuhan ngobrol kayak kita gini. Iya. Oke lah kalau begitu. Nah, ternyata nih hasil riset juga mengatakan bahwa partisipan itu sebenarnya pengen banget divalidasi ya Mbak ya, skillnya. Itu benar nggak? Benar banget Mbak, kan kita tadi ya sudah belajar terstruktur, tersistematis gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa saya buktikan gitu ya. Mungkin bahasa sekarangnya flexing gitu Ya ampun, kan. show off, flexing penting banget gitu kan. Kalau gue ini udah ikut ini ikut itu loh, udah belajar gitu.
Nah, kami gitu ya di PPM punya yang namanya digital kredensial. Ini yang Wow. pertama di Indonesia. Wow, wow, Jadi wow, wow. kita lembaga yang pertama Mbak Mhm, mhm. mempublish kita punya digital kredensial. Jadi kalau misalnya karyawan Mhm, atau mhm, rekan-rekan mhm. semua sobat PPM nih selesai ikut program pelatihan kita Pasti akan dapat. dapat badges. Langsung bisa diupload ke media sosial. Luar biasa kan, Waduh, keren anak banget kan? sekarang Anak banget sekarang sih, banget anak gitu. sekarang. Tapi kalau nggak salah nih, kan kalau tadi digital base sebenarnya ada nih kan ya, Oh ada. ada satu lagi nih yang ternyata sangat-sangat teruji katanya, benar ya Pak? Yang Iya, sertifikasi di tempat Pak Erdion ini sebenarnya seperti apa nih Pak? iya. Jadi yang membedakan gitu ya Mhm, dengan mhm. tempatnya Yang Mbak tadi di Desti gitu digital ya. presidensial, Jadi kalau di sertifikasi itu biasanya ada satu ujian gitu Mhm, ya. mhm, Dan ini mhm. dilakukan oleh lembaga independen gitu Oh, biasanya I ya. see. Dan biasanya kalau yang di Indonesia itu oleh LSP kita Mhm, nyebutnya mhm. seperti itu. Oke, berarti memang ada lembaga khusus nih untuk menguji Iya, atau mengakses si kompetensi tersebut gitu ya betul, Pak. betul. Wow, luar biasa. Nah sebenarnya Pak, manfaatnya apa sih ketika kita sebenarnya mendapatkan sertifikasi itu gitu loh. Susah banget kan tuh, udah ujiannya susah gitu kan maksudnya. Terus kira-kira manfaatnya apa ya Pak? Ya, kalau dari segi manfaat sebenarnya ada banyak gitu ya. Ya, ya. Tapi paling tidak yang pertama itu mengenai validasi skill Anda gitu. Mhm, Jadi mhm. dengan memvalidasi skill Yang dari sudah Bapak dimiliki. Ibu gitu ya, apakah benar Mhm, mhm. kompetensi yang dimiliki itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi Oh, I see. atau industri gitu Mhm, ya. mhm, mhm, Jadi yang pertama gitu ya. mhm. Kemudian yang kedua Mhm. sebagai sign of commitment Wow, gitu ya oke, oke. kepada profesi Anda. Nah, di sini bentuk komitmen terhadap profesi Bapak Ibu yang sedang dijalani saat ini gitu ya. Oke, berarti kalau misal orang HR, terus ngambil sertifikasi HR, berarti dia sebenarnya menunjukkan komitmen dia ya sebagai HR gitu ya, Iya, Profesor? betul, Oh, betul Mira. mantap, mantap. Nah, yang ketiga itu bus karir. Wow, Nah, ini biasanya seneng nih kayaknya nih. betul. Jadi kalau orang yang punya sertifikasi biasanya kemungkinan gitu ya karirnya meningkat atau melonjak gitu ya, itu sangat besar. Oke, Karena dia bisa membuktikan bahwa dia benar-benar kompeten di bidangnya oke, gitu. oke. Nah, yang keempat itu professional community. Nah, biasanya itu pemilik sertifikasi itu memiliki minat yang sama gitu ya. Nah, dengan adanya kelompok, adanya grup gitu, biasanya ada satu grup itu mereka bisa saling tukar pikiran gitu ya, diskusi gitu ya, Sharing ya Pak. sharing. Nah, itu yang manfaat yang mungkin bisa membuat dirinya lebih berkembang lebih baik lagi. Di PPM ada Pak yang kayak gitu Pak? Nah, kalau di PPM kebetulan ada kita PDMAI gitu ya. Oke, Betul. Nah, tapi itu ini biasanya tentang apa ya. Pak? Profesi apa Pak? Nah, itu terkait dengan product development. Oke, oke, Itu oke. ada asosiasi product development itu yang berafiliasi dari Amerika Wow, gitu berarti ya. sebenarnya kita berpeluang juga bertemu dengan beberapa product manager tapi yang dari luar negeri gitu ya. Iya, betul, Malah lebih seluruh luas lagi. dunia. Seluruh Wow, dunia itu. luar biasa. Nah, Iya. kalau disertifikasi, Pak, jadi kira-kira skill apa nih tahun 2023 yang perlu kita cari nih? Tapi sebenarnya tipenya ada berapa sih, Pak? Ya. Kalau dari pengalaman yang kita lakukan gitu ya dan survei mungkin dari PPM gitu ya. Paling tidak tuh di 2023 itu paling tidak ada 7 kelompok lah gitu yang diperkirakan akan menjadi tren di 2023. Nah, yang Untuk pertama tipenya, ya, Pak? Untuk tipenya mungkin, Pak? oke, kalau tipenya itu ada 3. Oke. Ada 3 kalau kita melihat skalanya ya. Ada skalanya. Skalanya itu adalah yang nasional gitu. Nah, itu nasional itu biasanya dilakukan oleh lembaga yang namanya BNSP Oke. gitu ya. Itu yang memberi sertifikasinya gitu ya. Kemudian kalau yang internasional itu biasanya diakui oleh beberapa negara I gitu see. ya. Dan yang ketiga ini adalah On brand. nyebutnya on brand sertifikasi. Itu biasanya dilakukan oleh satu organisasi yang mungkin bisa cukup dipercaya oleh stakeholdernya gitu ya. Oke, ahli memang di bidang Ahli, tersebut betul. gitu. Yang contohnya misalnya Google gitu ya. Oke, oke. Tentunya orang udah yakin gitu ya kalau dia memang ahli di bidang mungkin terkait search engine dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, tadi nih Bapak udah singgung sedikit nih bahwa Ya, memang ada 7 tuh katanya ya. Ada 7 nih yang mau dikasih saran nih kepada teman-teman ya. ya. Skill-skill apa sebenarnya yang mesti disertifikasi di tahun 2023. Yang pertama apa tuh, Pak? Kalau yang pertama di 2023 itu adalah terkait dengan risk and compliance sertifikasi gitu ya. Nah, ini kalau
di 2023 itu diperkirakan bahwa tadi yang sempat diceritakan Diceritakan oleh sama Mbak Mbak Desti Desti ya. gitu ya, uncertainty gitu ya, itu pasti akan membuat risiko semakin meningkat. I see. Apalagi sekarang isu apa namanya, perang ya, perang Iya. Ukraina, kemudian apalagi Isu resesi, resesi, bahkan mungkin pemilu mungkin ya kalau bisa mau iya betul, kirakan betul, gitu ya. betul, betul, Itu betul. bisa 2024. sangat Betul, betul. mempengaruhi setiap keputusan bisnis. Apa yang harus diinvestasikan, bagaimana arahnya gitu ya. Jadi itu sangat-sangat penting gitu ya bagi organisasi. Makanya apa namanya, kompetensi terkait dengan Resiko itu menjadi akhirnya, hal yang penting. karena kita perlu memastikan juga orang yang ada di bagian risk itu tuh beneran ahli nggak gitu ya Betul, Pak. betul. Nah kira-kira ada apa aja tuh Pak yang bisa kita pilih? Mungkin banyak kali ya? Ada banyak. Sebenarnya ada banyak, ya paling tidak sedikitnya tuh ada terkait dengan qualified risk manajemen profesional, kemudian qualified risk management officer yang mungkin Oh mungkin ya, tingkatan ya Pak, dari betul, officer betul. sampai dengan Bahkan profesional. ada yang sampai compliance profesional, internal audit gitu ya. Jadi sangat banyak gitu ya kalau Bapak Ibu berminat tuh bisa dilihatlah gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi Mir, Apa tuh? yang mendorong itu menjadi penting di 2023 adalah terkait dengan Permen BUMN. Waduh, ada keluar tuh Itu jadi itu permennya. wajib BUMN itu memiliki sertifikasi terkait resiko, Resiko. termasuk GCG gitu ya. Wow. Itu di tahun 2022 permennya itu. Jadi rasa-rasanya di 2023 itu Ini menjadi skill akhirnya yang utama penting untuk lah, sertifikasi. gitu. Wah, RIS. Nah, teman-teman orang RIS ada di sini, jangan lupa nih, mesti diambil sertifikasinya. Selanjutnya ada apa tuh Pak? Yang kedua terkait dengan sumber daya manusia gitu ya. Oh, ya. Nah, tadi yang sempat disinggung juga oleh Mbak Desti Desti gitu juga ya, kan bahwa sebenarnya ada ya. banyak perubahan cara kerja gitu ya. Mungkin komposisi tenaga kerja Ya, sekarang betul. ada Gen Z Gen lebih Z banyak gitu ya. ya. Itu dan tempat kerja juga mungkin sekarang udah mobile gitu ya. Nah, itu yang mungkin sangat mempengaruhi SDM di satu organisasi. Nah, di organisasi ini pasti ingin memastikan bahwa tahun depan gitu 2023 pengelolaannya benar-benar dilakukan secara tepat, benar gitu ya, dan tentunya harus memenuhi perundangan-perundangan yang berlaku. Oke, karena ini ternyata ada keputusan menterinya juga tuh Pak. Betul, Wow. terkait dengan Kepnaker ya, yang baru saja keluar itu nomor 115 tahun 2022. Waduh. Itu wajib gitu Wajib ya. bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Karena Waduh. kita mau menuju Indonesia kompeten, Bang. Wah, Ya. itu dia tuh. Ini kayaknya berdua habis dari seminar yang mana nih kayaknya. Gak diajak saya kayaknya tuh. Nah, ada pilihan apa nih Pak Human Resource Certification nih Pak? Ya, di luar sangat banyak itu judul-judul paling tidak itu ya. Ini ada dua kelompok yang khusus gitu. Kalau yang khusus itu ada yang Umum profesional. kali ya? Oh, yang umum dulu. Kalau umum dulu terkait dengan Human Resource Manager gitu ya. Oke, Kemudian umum. sertifikat Human Resource Supervisor. Oke, itu gitu umum ya Pak? Umum. Oke. Kalau yang khusus itu Talent Manager gitu ya, Oke, sertifikat oke. Talent Manager, Learning Development, Industrial Relation gitu ya. Tergantung fungsi yang sebenarnya Betul. sedang dijalaninya sekarang. Betul, Gitu. biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin belum terlalu besar itu masih yang umum gitu ya. Oh, I Satu see. orang atau Oh, beberapa iya, orang satu hanya orang untuk semuanya. cover gitu. beberapa Oke. fungsi gitu, seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya teman-teman ternyata memang ada fokusnya, sekarang sudah ada nih Iya, fungsi-fungsi betul. secara khusus dan ada ambil sertifikasinya. Wow, luar biasa nih. Semakin menarik ya. Bahkan trainer pun ada nih ya. Ya, Trainer pun betul. ada. Wah. Nah, selanjutnya apa nih, Pak? Wah, Nah, yang ketiga ini terkait dengan supply chain oh, karena management. tadi ada sempat ya. disinggung gitu Iya, ya, benar, Desti. Jadi benar. di 2023 gitu ya, situasi itu sekarang semakin apa ya, cepat berubah gitu ya. Kemudian cara pembelian juga konsumen juga berubah, kemudian cara kerja, tempat kerja tadi yang disampaikan, bahkan penggunaan teknologi juga sudah mulai banyak digunakan. Ini tentu membutuhkan orang-orang yang menguasai bagaimana rantai pasok itu mulai dari perencanaan gitu ya sampai barang itu diterima oleh konsumen. Cocok berarti Mbak tadi sama project Ya, management. betul, cocok. Cocok karena memang tadi banyak, kalau yang ini gimana caranya itu akhirnya Menyatukan, mengintegrasikan semuanya. Betul. Wow, memang ada pilihan ada apa aja tuh Pak kalau untuk supply chain? Ya kalau di supply chain, kategori supply chain mungkin ada beberapa gitu ya.
Paling Oke. tidak terkait supply chain itu sendiri, jadi ada untuk manajer gitu ya, kemudian ada terkait dengan warehouse, Yang secara khusus ya Pak, berarti betul, spesifik fungsinya. betul, warehouse, kemudian logistik manager gitu ya, juga ada juga Logistik yang untuk supervisor. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak ini judul-judul yang paling tidak ini beberapa yang bisa kita Ini tunjukkan. sebenarnya beberapa yang kalau kita bilang adalah yang di Indonesia punya ya Pak. Betul. Tapi sebenarnya di luar sana juga ada sebenarnya Pak. Sangat banyak. Sangat banyak untuk supply chain. Tapi Ya. kalau udah di Indonesia kenapa nggak ngambil Indonesia dulu Betul, gitu kan betul. ya Pak ya. Baik, luar biasa nih. Yang ketiga apa tuh Pak? Yang keempat, sorry. Yang keempat ya, yang keempat itu terkait procurement sertifikasi. Nah ini seperti yang tadi juga disebutkan oleh Desti gitu Karena ya. tadi terkait dengan supply juga kan Pak? Betul, supply chain. betul. Jadi di 2023 tentu harapannya kolaborasi gitu ya, semakin banyak, semakin ditingkatkan, kerjasama juga semakin besar gitu. Tentu menuntut sektor pengadaan benar-benar orang yang dapat melakukan dengan baik, tepat mutu gitu ya, tepat harga, tepat jumlah, transparan gitu ya, terbuka, betul, karena good corporate governance betul, tadi, accountable gitu ya. Nah ini tentunya dan juga yang penting adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu ya. Jangan sampai salah ditangkap gara-gara takut ya Pak. Karena nggak tahu prosedurnya bagaimana gitu. Itu yang menjadi nah ini makanya akhirnya adalah tuh keluar peraturan ya Pak ya dari betul. 2018 ya. Perpres nomor 16 tahun 2018 itu yang terkait dengan wajib akhirnya betul. Minimal di level 1 katanya. Nah pilihannya sebenarnya juga banyak ternyata. Banyak. Jadi paling tidak penyelenggaranya itu ada yang dari LKPP gitu ya. Dari yang jadi kita yang spesifik di bidang pengadaan barang jasa pemerintahan gitu ya. Kemudian atau yang dari BNSP itu juga ada juga. Itu seperti yang procurement officer gitu ya. Itu bisa kita dapatkan juga. Ada gitu ya, ada spesialis. Betul. Ada yang khusus juga nih Pak, yang kontrak ya Pak? Ya, kontrak. Kontrak ya, manajemen, procurement spesialis itu dari BNSP juga. Nah, jadi bisa memilih lah Bapak Ibu mana cocok gitu ya, sesuai. Yang sebenarnya fungsi mana yang sebenarnya lebih kuat gitu pada saat pekerjaan. Luar biasa. Yang kelima ada apa nih? Nah, yang kelima ini tadi juga sempat disinggung juga oleh Mira gitu atau Desti ya. Iya, terkait dengan lingkungan gitu ya. Di 2003 itu masyarakat menjadi semakin semakin aware terhadap kesehatan gitu ya, apalagi setelah pandemi COVID gitu ya. Jadi organisasi semakin dituntut peduli terhadap kesehatan dan keselamatan karyawannya supaya lebih produktif. Saya rasa itu ya. Wah, nah ini sebenarnya pilihannya juga banyak ya kan. Dan tapi yang saya tahu Pak, maksudnya kalau health and safety ini koreksi kalau salah ya Pak, bahwa memang ada K3 yang sifatnya umum, yang memang sebenarnya semuanya maksudnya secara umum untuk dilakukan gitu loh. Tapi ada juga sebenarnya per industri, benar ya Pak? Iya, betul. Jadi misalnya kalau ada konstruksi, ya karena memang konstruksi ada spesifikasinya gitu ya Pak? Benar ya Pak? Berarti memang ada K3 yang khusus untuk industri tersebut gitu ya. Oke, luar biasa nih, pilihannya banyak juga teman-teman ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang manufacturing gitu ya Pak, ya yang mengkonstruksi ini bisa ambil ini mungkin gitu ya. Nah, yang keenam apa nih? Yang keenam ini terkait dengan product development. Tadi juga sempat disinggung bahwa perubahan yang semakin cepat gitu ya, semakin sering berubah-ubah gitu ya, itu menuntut organisasi harus bisa beradaptasi dan juga yang penting berinovasi. Gitu ya. Makanya perusahaan itu harus bisa memilih mendapatkan orang yang benar-benar tepat gitu ya. Karena perubahan global, persaingan itu tentu perubahan pasar menuntut perusahaan bisa mengantisipasinya. Kira-kira seperti itu ya. Wow, kalau di product development ini rasanya nggak banyak nih Pak, tapi ada pemainnya memang ya? Iya. Jadi kalau paling tidak di yang dari BNSP gitu ya, dari Indonesia itu ada sertifikat New Product Development Manager gitu ya. Atau kalau yang dari internasional tadi yang di PDMA gitu ya, itu New Product Development Professional itu bisa didapatkan juga seperti itu. Oke, kalau yang ini teman-teman kompetensinya memang sudah ada ya setnya dan sudah di-assess secara langsung nih. NPDP di-assess skala internasional, sedangkan NPDM oleh LSP-nya, gitu kan ya Pak ya. Dan memang ada beberapa lagi sebenarnya yang saya pernah dengar ya Pak ya untuk product manager ya, yang on-brand punya ya Pak ya. Nah, cuman ini kalau menurut kami menyarankan kedua sertifikasi ini gitu ya Pak ya. Nah, yang terakhir nih, Nah, yang terakhir ini yang ketujuh terkait marketing
and sales gitu ya. Ya sejak pandemi tentunya kita tahu pasar berubah gitu ya, pasar berubah, daya beli juga tentu berubah, cara membeli, cakupan geografis tadi yang disampaikan Desti bahwa sekarang penggunaan teknologi juga semakin luas tentunya gitu ya. Ini menuntut organisasi mampu membaca perubahan tersebut dengan baik gitu ya. Era digital gitu ya, tentu kan kita beli sekarang udah gampang online gitu kan ya, online. Jadi tidak hanya di satu negara ya, bahkan bisa ke seluruh dunia menjangkauannya. Jadi sangat dituntut orang-orang bisa memahami, bisa menguasai pasar seperti itu. Wow, nah ini yang kalau di sini nih ada apa nih Pak untuk marketing kira-kira? Nah terkait tadi isunya terkait digital memang ini menjadi satu tren kira-kira gitu ya, bahwa kedepannya itu penggunaan digital untuk marketing gitu ya itu menjadi sangat-sangat penting gitu ya. Bahkan kalau untuk menjangkau secara global gitu ya, tentunya kan tadi sudah areanya sudah bukan hanya Indonesia gitu ya. Ini tentu sertifikasi terkait dengan profesional marketing gitu ya, marketer. Nah ini juga menjadi hal yang penting. Oh, karena ini memang internasional ya Pak ya? Betul. Asia lah Pak ya. Betul. Asia ini jadi bisa nih dibawa kemana-mana di Asia ya. Ya. Nah itu sertifikat profesional marketer karena memang karena saya salah satu ya, salah satu peserta dulu lulusan ya Pak, bahwa kita akan mempelajari Asia bisnis dan juga Asia marketing. Jadi memang it's all about Asia. Jadi teman-teman yang mau ngambil untuk going global to Asia misalnya itu bisa di certified professional marketer. Betul. Pak. Nah itu tadi 7 tuh Pak. Tapi itu saya punya ketakutan Pak. Ini sebenarnya prosesnya kayak gimana? Nah, karena kan maksudnya udah diuji. Kalau tempatnya Mbak Desti kan cuma ngisi soal ya, maksudnya ikut kelas, isi soal, selesai, dapat lah tuh si kredensial. Nah, kalau di tempatnya Bapak, itu gimana gitu Pak, maksudnya prosesnya? Prosesnya sebenarnya simpel aja gitu ya. Jadi tinggal mendaftar gitu ya, mendaftar nanti dari tim dari pengelola atau kita dari PPM gitu ya menyeleksi gitu ya, lihat dari requirement seperti apa. Ada requirement ya Betul. Pak. Kalau manajer, kalau misalnya yang belakang manajer yang apply siapa Pak? Nah itu untuk orang yang mau meningkatkan menjadi manajer gitu ya. Yang will becoming manager atau manager, yang sudah betul. jadi manajer. Oke. Nah itu bisa juga. Setelah mendaftar biasanya ikut langsung pelatihannya. Jadi pelatihan itu untuk mempersiapkan kita siap ikut ujian gitu ya. Nah itu baru dites, diuji gitu ya, nanti divalidasi. Validasi itu nanti bentuknya apa Pak? Bisa nanti lewat ada soal-soal gitu ya, atau juga dokumennya. Oh, portofolio. Portofolio. Oke. Betul. Bahwa memang mereka sudah menjabat itu mungkin selama berapa lama gitu ya Pak, dan kemampuan yang pernah dia buat apa gitu ya Pak ya. Iya. Oh, oke. Dan itu dilakukan oleh asesor itu nanti. Oh, ada asesornya. Betul. Nah, terus nanti kalau seandainya sudah tersertifikasi gitu Pak, itu berapa lama tuh saya nunggunya? Nah, itu sangat variasi, tapi biasanya itu sekitar 2-3 bulan. Waduh, lama juga ya Pak. Dapat ininya ya. Dapat certified-nya ya. Sertifikasi dari BNSP-nya itu ya. Ada lambang Garudanya kalau Garuda. Kalau untuk yang internasional ya karena memang ada proses ke ini ya Pak, ke internasional, jadi kurang lebih memang di antara 2 sampai dengan 3 bulan tersebut ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kedua pembicara kita. Wah, mana ini tepuk tangan, gak ada suaranya nih kayaknya nih. Akhirnya ya. Baik, luar biasa nih teman-teman ya. Sudah ada 2 narasumber kita yang berbicara mengenai top skill dan skill apa yang sebenarnya harus kita sertifikasi gitu ya Pak di tahun depan. Dan memang ternyata saling nyambung nih, saling berkaitan banget gitu. Nah, kalau skillnya udah ada dan memang sudah berada lama misalnya di bidang itu, kenapa nggak lanjut ke sertifikasi aja gitu kan ya Pak ya. Sehingga bisa diakui gitu kan ya, bisa diakui nih untuk skill yang sudah dipelajari. Nah, karena tadi saya bilang bagi teman-teman yang sudah mungkin memiliki pertanyaan gitu ya untuk 2 narasumber kami, nah silahkan teman-teman yang ada di Pohon Pinman ini, silahkan raise hand yang ingin bertanya, atau kalau emang masih malu, silahkan di chat, boleh. Kalau emang mau ada. Oke, sebentar. Ada yang mau bertanya langsung? Ada 5 loh. Ada 5 hadiah ya. Nanti dipilih sama Mbak Desti sama Pak Erdion ya. Yang paling baik soal lumayan loh. Irbat hari gini nunggu di busway ya kan, di kereta kan. Ya, bisa diperlihatkan mungkin teman-teman untuk chatnya. Oke, sip.
Di scroll dikit. Sebentar ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Oh ada nih banyak nih Pak yang nanya Pak. Mbak Desti. Dari atas kali ya. Oke, dari Alma Yola Putri Wardani. Waduh, ini dari mana nih, ya kan? Sore Bapak dan Ibu, untuk top skill yang sudah disebutkan, ada skill komunikasi sudah banyak orang miliki per individu, tapi masih salah pengimplementasiannya. Nah, bagaimana cara baik berkomunikasi agar lebih baik lagi di skill, apalagi yang sudah banyak orang miliki, di antara 10 top skill, tapi masih ada yang belum benar pelaksanaannya di dunia kerja. Nah, mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Erdian atau Mbak Desi juga. Silakan Mbak Desi dulu kali ya. Oke, terima kasih Mbak Alma Yola. Ini nggak tahu dari mana gitu ya, belum tahu dari mana. Memang skill komunikasi itu luar biasa menjadi kunci ya, Mbak Mira ya. Gitu tadi juga saya sudah sampaikan bahwa semua level itu perlu komunikasi yang berbeda juga gitu kan. Terus gimana nih gitu ya caranya supaya kita bisa mengembangkan diri. Ini memang kita sudah masuk ke teknis ya. Tapi yang paling penting sebetulnya pertama kita harus mempelajari si komunikan dulu nih si yang mau kita ajak ngomong gitu kan. Kira-kira yang kita ajak audiensnya atau yang mau kita ajak berbicara itu siapa sih, karakternya bagaimana gitu ya. Misalnya yang paling terdekat adalah atasan kita langsung gitu ya. Kadang-kadang ada saat-saat kita harus berbicara atau menyampaikan informasi secara formal, tentunya kan agak berbeda dengan kita casual ya gitu, in meeting gitu ya. In meeting pasti berbeda dengan kita bicara casual, mungkin lagi mau makan siang gitu. Dan yang pertama kita harus kenali dulu konteks dan kondisinya, kita mau menyampaikan informasi apa. Pesannya apa? Betul, pesannya apa. Yang kedua, preparing data. Oke, kalau ke atasan kayaknya. Iya, kalau ke atasan, tapi nggak ke atasan juga Mbak. Oke. Gitu. Rasanya kita tadi itu perlu kan saling berkaitan, kita harus punya mengidentifikasi data mana yang fakta atau yang bukan. Opini tadi. Jangan sampai salah nih gitu ya. Ternyata misalnya banyak isu-isu gitu ya di luar sana gitu yang mau kita jadikan strategi, tapi ternyata yang kita bawa isu semua. Kan sering begitu ya Mbak ya. Yang jangan-jangan yang terdengar lebih seksi, lebih kenceng malah isu. Faktanya jadi blur. Gitu. Betul. Ya, kayaknya itu memang perlu kita persiapkan data itu. Setelah itu baru kita mulai ke narasinya gimana nih, gitu ya. Sedikit secara teknis gitu ya Mbak, kayaknya kita perlu seperti piramida ya. Jadi gitu. Faktanya dulu, gitu kan, baru kita sampaikan alasannya. Kurang lebih teknisnya gitu, gitu ya Mbak Mira ya. Oh, luar biasa. Tapi intinya sih sebenarnya gini Bu Alma Yola, pelatihan itu adalah bukan satu-satunya jawaban untuk peningkatan kompetensi sebenarnya atau skill. Jadi pelatihan itu adalah jendela pembuka pertama gitu kan, bahwa memang nanti diajari bagaimana akhirnya teorinya gitu kan ya. Tapi yang namanya komunikasi itu perlu praktek. Dan pilihan tadi metode juga mempengaruhi itu sebetulnya. Sangat mempengaruhi. Jadi kalau seandainya teman-teman HC karena ini harusnya banyak prakteknya, janganlah memilih untuk menggunakan misalnya online training karena online training atau self-led learning gitu. Jadi itu mungkin hanya sebatas biar mereka tahu. Nah, berarti setelah online learning, mereka perlu diberikan support gitu ya. Ada nggak tuh misalnya project assignment, atau misalnya ada misalnya presentasi atau apa gitu ya, yang sebenarnya bisa membuktikan bahwa mereka sudah mendapatkan gitu ya, mendapatkan pembelajaran yang sudah diberikan. Karena kan metode itu sebetulnya saling melengkapi satu sama lain. Betul. Luar biasa, terima kasih loh. Dan ini ternyata Bu Alma Yola dari Kalimantan Selatan. Ya Allah. Jauh Ibu, ya, tapi jauh rasanya dekat. Bu, ayo undang kita ke sana, Bu. Boleh. Kita main-main ke sana yuk. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Alma Yola sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Ibu pertanyakan tadi ya. Nah, ada pertanyaan nih buat Pak Erdion. Selamat sore Bapak dan Ibu. Wah, ini pertanyaannya agak teknis nih ya. Sebagai tim, izin bertanya nih, Bu, dari Bu Hasti Septiningsih. Nah, ini dari mana nih? Kalau bisa di-chat, Bu. Ibu dari mana, Bu? Sebagai tim Learning and Development, seberapa penting kita untuk mengikuti sertifikasi Certified Professional Trainer, CPT, Pak? Dan sebaiknya ikut yang mana dulu? Yang mana dulu tuh sama yang mana Ibu? CLDM kali ya maksudnya, Learning and Development, atau yang Certified Professional Trainer. Kemudian hal-hal apa yang harus
kita tingkatkan untuk menghadapi perubahan dan ancaman resesi ke depan. Sebagai tim learning and development, lebih penting mana? Belajar upgrade materi, Borongan atau ini, konten-konten hits, atau metode-metode yang itu. Wah, pertanyaan bagus borongan nih. ini. Ini Luar dua-duanya. biasa. Bapak yang CPT dulu aja, Pak. Yang CPT, Pak. Banyak ya. Ya baik-baik. Saya coba jawab. Halo, selamat sore. Ya. Ada yang lain? Oh, ini tadi saya raise hand, saya Hasti, Bu, yang tadi nanya. Oh, Ibu Hasti. Iya, Mohon maaf, itu ketutupan layarnya. Mas, kebetulan. enggak, Segini. mohon maaf, ini teknis, Ibu. Jadi Mas ketutupan Momot ya. layarnya. Mas Momot, mohon maaf. Aduh. Duh, Halo, Bu Segini. Hasti. Halo, Nah, selamat dari mana sore. nih? Learning and Designer dari mana ini? Nah, saya dari Metro Data Group, Bu, dari Oke. MGI. Nice to meet Ya. you, Ibu. Terima kasih, Ini nice to mungkin bisa meet you. dijelaskan lagi nih. Tadi pertanyaannya apa itu? Oke, tadi saya mau menanyakan gitu ya. Yang pertama adalah tadi tentang pentingnya kita mengikuti sertifikasi. Apakah kita mungkin secara secara skill, secara kompetensi, secara ilmu gitu ya, kita kan karena tim learning mau nggak mau belajar tiap hari ya. Tapi kan kita nggak punya sertifikasi, apakah itu menjadi tantangan yang besar gitu ya di kedepannya. Dan sertifikasi itu sebaiknya apakah berurutan dari yang nasional dulu ke internasional, atau bebas aja, atau seperti apa gitu baiknya. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan saya tadi tentang Yang tadi ya, meningkatkan metode yang skill hits, gitu ya, karena kan kita tuh menghadapi perubahan ya, yang tadinya offline, online jadi hybrid, sekarang offline lagi, online lagi. Kadang-kadang juga kita menghadapi karyawan gitu ya, atau tim kita gitu ya, tim kita di lapangan yang istilahnya dari Sabang sampai Merauke dengan perbedaan karakter, perbedaan waktu, perbedaan tempat teman-teman mereka ditempatkan di proyek-proyek itu, sehingga kita juga harus kreatif nih, Bu. Misalnya kita membawa atau membuat satu konten-konten atau materi training yang istilahnya masih up to date, tetapi kadang-kadang juga kita walaupun materi-materi yang atau tema-tema yang sudah biasa seperti komunikasi dan lain-lain, itu juga kita harus update. Nah, itu challenge saya pribadi sebagai tim learning, atau memang itu secara umum gitu lah, challenge itu secara umum. Terus kemudian ya kita tuh lebih baik upgrade dari sisi konten-konten, tema-temanya dulu, atau metodenya nih. Gitu. Terima kasih. Selamat sore. Luar biasa, mudah-mudahan bisa dijawab nih ya, Terima Bu kasih. Hasti ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana nih? Dari Bapak dulu kali, Pak? Ya, terkait tadi urut-urutannya gitu ya, apakah nasional dulu, yang Pak internasional dulu, itu bisa nggak ada satu level atau urutan lah gitu ya. Intinya kan sebenarnya kita mendapatkan sertifikasi itu ingin mendapatkan pengakuan yang bisa diterima oleh industri, kira-kira gitu, seperti itu ya. Jadi industri bisa mengakui bahwa kita benar kompeten nih, Bu, jadi di bidangnya gitu ya. Jadi saya rasa itu yang penting. Jadi bukan satu urutan. Kemudian yang dipelajari apa saja, kira-kira seperti itu ya. Tentunya yang tadi Ibu sampaikan, Ibu sudah belajar ini, tahu tentang ini gitu ya. Itu sebenarnya kalau yang diuji di sertifikasi itu ada, kita nyebutnya unit kompetensi gitu ya. Unit kompetensi itu ada beberapa yang harus dipenuhi gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan sertifikasi. Jadi saya lupa kalau di CPT tadi gitu ya, ada beberapa, paling tidak sekitar ada mungkin berapa ya? 10 ya, 10 unit kompetensi yang Ibu harus penuhi gitu ya. Kira-kira itu yang harus dilakukan. Itu nanti yang akan diujikan, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya seberapa penting sertifikasi ini, kalau saya boleh bantu dari Pak Erdion,
Artinya gini Bu, menjelaskan dengan pengalaman, memang iya kita bisa menunjukkan bahwa oh iya nih orang ahli gitu. Tapi Iya. dengan adanya sertifikasi nggak pakai penjelasan pun oke, dia Iya, sudah teruji. ya Sebenarnya gitu ya diakui Mbak. gitu. Dan diakui. Jadi sebenarnya itu sih mempersingkat untuk memperjelaskan apakah saya ahli atau enggak. Ya itu dengan sertifikasi itu jauh lebih gampang gitu sih Ya, gitu ya Pak. betul. Sebenarnya sih gitu sih Bu. Nah kalau ini nih tadi pertanyaannya menarik nih. Ini Ya. saya mesti duluin yang mana? Mau jadi content creator, metode ya kan? Atau apanya nih Bu? Ya, Boleh Mbak Desti? sebenarnya ibu jangan sedih, ternyata nggak cuma ibu sendiri ya Yang mengalami pusing ya. mengalami kegalauan ini kan, betapa tadi perubahan luar biasa cepat gitu kan, akhirnya banyak banget muncul, kita bisa banyak mencari knowledge itu gampang banget Di gitu ya. mana-mana ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga akhirnya berpikir, ini pas nggak sih gitu ya, ini sudah tepat nggak sih gitu. Nah sebetulnya kembali lagi Mbak Mira dan maaf tadi Bu Hasti? Bu Hasti, kebutuhan perusahaan itu maunya yang seperti apa sih? Gitu ya. Kompetensinya tentunya Kompetensinya dong ya yang yang gimana dibutuhkan. gitu. Dan kemudian memang perlu diingat kembali gitu ya. Memang ini agak basic gitu ya. Mau sekedar mengisi gap atau mau pengembangan gitu. Karena kan secara dua hal tersebut memang Beda ya. berbeda pendekatannya Mbak. Kalau hanya sekedar pengen untuk gap aja gitu ya, Bahwa dia dari bisa program-program terus dia ya dari nggak bisa jadi program-program bisa yang gitu kan. pendek-pendek, short course gitu ya, rasanya dengan metode apapun yang penting sasarannya sama itu nggak masalah gitu ya, dan itu bisa dikombinasikan sebetulnya Mbak Mira. Jadi misalnya tadi self learning gitu ya, yang sekarang banyak banget tuh self learning kan ya. Self learning kan mungkin benar-benar model pembelajarannya micro banget gitu ya, micro learning gitu kan, hanya kecil-kecil, videonya ya pendek. videonya pendek gitu. Kalau dirasa masih kurang, mungkin perlu modul atau pembelajaran yang lebih agak sedikit kompleks lagi, ada role play-nya, ada simulasinya. Nanti kan kita juga bisa melihat gitu ya, kemampuannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Betul. Gitu. Jadi memang perlu dikombinasikan juga gitu ya, dan dilihat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi tadi bicara dari ujung ke ujung gitu ya, dari metadata harus mengcover kemampuan karyawannya. Gitu. Jadi sebenarnya kita balikan lagi nih Bu, maksudnya sebenarnya kalau saya sih metode udah ada jelas ya, cuma ada 4 gitu. Tapi kalau konten itu sebenarnya masih bisa kita mainkan gitu ya Mbak ya. Memang perlu ada update. Tapi kalau update sebenarnya apakah memang itu perlu pelatihan bentuknya? Atau misalnya panggil narasumber misalnya ya, apakah narasumber cukup atau dalam bentuk seminar cukup gitu. Jadi sebenarnya tergantung nih kebutuhannya seperti apa. Tapi ada satu sebenarnya Mbak yang paling penting lagi, bagaimana akhirnya kemauan belajar itu ditumbuhkan dari itu kayaknya dari para karyawannya. Dari para karyawannya. Jadi percuma Bu, metodenya bagus gitu ya, atau skillnya udah paling update atau apapun, tapi kalau ternyata itu belum ditumbuhkan di internal Ibu. Jadi kayaknya salah satu yang mesti diutamakan itu dulu tuh kayaknya yang tadi ya. Karena metode apapun itu tidak akan efektif rasanya kalau seandainya memang belum ditumbuhkan rasa butuh untuk belajar. Luar biasa, luar biasa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada yang raise hand. Saya ketutupan ini, Mas. Mas Momot, ini saya ketutupan. Silahkan, siapa yang raise hand? Saya tidak bisa melihat. Boleh dibantu? Ketutupan di sebelah sini, Mas. Oke. Dengan halo, selamat sore. Sore, Mbak. Dengan siapa dari mana? Saya Hana dari Surabaya. Dari Surabaya, baik. Iya. Ada pertanyaan apa nih? Iya, kakak-kakak saya mau tanya, tadi dari 10 skill yang sebaiknya kita miliki dan juga kita kembangkan gitu ya untuk karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Nah, dari 10 skill itu kan ada beberapa juga yang semestinya kita berikan sertifikasi. Gimana sih caranya kita memilih untuk memberikan prioritas sertifikasi yang mana dulu yang akan diberikan kepada karyawan-karyawan di perusahaan kita, dan gimana cara kita memilih lembaga yang kita percaya yang nantinya juga pasti akan bekerja sama-sama BNSP kan, karena dari kebijakan kementerian yang tadi tentang sertifikasi itu juga menimbulkan kemunculan banyak LSP baru gitu ya untuk sertifikasi. Jadi
Kayak ini pemerhati nih. Iya, jadi memang ini memberikan beberapa pertimbangan gitu. Nah, mungkin dari kakak-kakak ada tipsnya nih untuk milih yang mana yang paling yang bisa kita pilih Ngajak untuk kerjasama lah ya, jadi gitu ya. kerja partner kita untuk sertifikasi itu. Makasih. Terima kasih Mbak Hana. Mungkin dari yang kedua dulu kali Pak. Yang mana nih? Tanya. Yang dari apa? Kira-kira ini LSP banyak Pak sekarang bener kan? Tiba-tiba muncul LSP baru gitu kan ya Pak ya. Ya. Terus bagaimana akhirnya sebagai learning and development atau misalnya TND, training and development, itu memilih sebenarnya LSP mana sebenarnya yang paling bagus atau penyelenggara mana yang paling tepat untuk mereka? Ya, perlu pertama kita bedakan dulu LPK gitu ya dengan LSP gitu ya. LPK itu apa tuh Pak singkatannya Pak? Lembaga Pelatihan Kompetensi gitu ya. Jadi itu contohnya seperti PPM ini gitu ya. LPK gitu ya Pak. Kalau LSP itu lembaga untuk sertifikasi profesi. Itu yang akan menguji kompetensi dari peserta yang dari lembaga LPK tadi gitu ya. Jadi sekarang cara memilih kalau mau bekerja sama dengan lembaga pelatihan mana gitu ya, kira-kira apa yang mau dilihat gitu ya. Tentunya bisa melihat dari pengalaman gitu ya, pengalaman betul track record dari organisasi tersebut, atau juga bisa melihat biasanya dari lembaga yang memberi kompetensi profesi itu ada semacam akreditasi gitu ya. Itu juga ada levelnya juga. Ya kalau di LKPP gitu ya ada akreditasi A, B gitu ya. Nah itu bisa juga dilihat seperti itu. Jadi itu bisa menunjukkan kredibilitas gitu dari penyelenggara. Kemudian bisa dilihat juga yang kedua dari para pengajarnya. Betul kan? Dari pengalamannya, kemudian dari kemampuan mendeliverinya gitu ya, itu juga bisa dilihat. Kemudian yang ketiga bisa juga lihat dari fasilitas dari penyelenggara tersebut gitu ya. Ada enggak gitu ya, lengkap enggak? Betul, lengkap gitu enggak gitu ya. Kemudian ya jadi paling tidak 3 itu deh. Paling tidak maksudnya ketika emang itu fasilitas mereka nyaman pada saat nanti ujian gitu ya. Dan memang servis itu menjadi hal yang sangat penting tuh akhirnya pada saat pelaksanaan ya Pak. Di dalamnya sebenarnya kalau sertifikasi juga apakah memang kita dipandu nih ya kan untuk portofolionya, apa langsung tinggal ujian langsung dilepas gitu kan. Nah kalau di sini sih enggak ya Pak, insya Allah ya Pak. Kalau di sini ada nanti ya para pengajarnya memberitahukan apa saja yang sebenarnya mesti dipersiapkan kira-kira gitu ya Pak ya. Dan tadi ada akreditasi ya Bu ya, memang ada beberapa lembaga ya yang memang memberikan akreditasi kepada penyelenggara. Nah itu juga mesti dicek ya Pak. Betul. Luar biasa. Nah kalau prioritas skill mana dan sertifikasi mana gitu kalau nggak salah yang saya dengar, benar ya? Betul. Mungkin Mbak Desti bisa bantu? Oke, kalau prioritas, rasanya memang semua prioritas ya. Enggak. Jadi tadi kalau misalnya kita bicara 10 gitu ya, satu sama lain tuh sebetulnya terkait ya Mbak ya. Misalnya tadi kita bicara tentang critical thinking. Critical thinking gitu ya, pasti terkait sekali dengan problem solving gitu ya. Ada banyak program-program sebetulnya yang punya sasaran bisa mengcover 1 sampai 3 kompetensi gitu, karena itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian juga perlu kita cek sebetulnya arah perusahaan di tahun depan, sasaran perusahaan ini kita arah bisnisnya mau kemana nih? Betul. Gitu. Tahun depan kan itu tadi uncertainty gitu ya. Bisa jadi kita cukup bertahan aja gitu ya, atau kita mau melakukan inovasi nih tahun depan. Biasanya nih di akhir tahun gitu ya, kita udah ada planning session, ada RKPB kelihatan nih gitu ya. Sasaran tahun depan kita akan bicara apa. Misalnya kita mau efisiensi bisa aja keterkaitannya dengan inovasi. Gitu. Berarti jadi, mau nggak mau itu yang diturunkan nantinya menjadi kebutuhannya karyawan gitu atau training, kurang lebih sih seperti itu. Jadi perlu dicek kembali sebetulnya ya. Betul. Rasanya ini sebenarnya teman-teman yang ada di sini perlu cek lagi nih dalam waktu 3 tahun ke depan, misalnya apakah memang set kompetensi yang sudah ada saat ini masih mendukung gitu ya, atau misalnya skill-skill yang ada saat ini masih mendukung, atau ada yang sudah berubah sebenarnya karena memang tadi perubahan yang terjadi pada bisnis. Ketika memang berubah, berarti dicek apakah gap yang paling tinggi yang mana. Nah itu mungkin bisa jadi prioritas dulu, gitu ya. Bisa jadi itu prioritas. Atau misalnya ada yang benar-benar belum dimiliki. Apakah itu bisa dimunculkan menjadi hal utama
buat training di tahun depan. Rasanya sih seperti itu kayaknya ya. Betul. Dan sepenting apa untuk sertifikasi sebenarnya kembali lagi ya Pak ya. Sejauh mana akhirnya perusahaan bisa memandang atau menilai gitu ya. Sekompeten apa yang memegang posisi tersebut gitu ya Pak. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya sudah tersertifikasi berarti yakin dong gitu ya. Luar biasa. Terima kasih loh Mbak Desi. Nambahin ada tadi satu. terkait mana yang prioritas gitu bagi Oke. perusahaan gitu ya. Perusahaan atau organisasi bisa melihat dari tadi yang mandatori atau kewajiban terlebih dahulu itu yang harus dipenuhi gitu ya. Oke. Karena memang ada peraturan Betul. gitu. Itu juga yang harus mungkin prioritas utama gitu ya. Apalagi tadi yang terkait dengan SDM itu juga sudah menjadi wajib juga itu mungkin jadi yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kayaknya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ardion. Ada lagi penanya? Kita udah berapa penanya tadi? 3 ya? Sudah ada 3. Ada lagi? Di atas mungkin di atasnya. Oke. Niko Wasea Andria Pranata. Dari mana nih? Kalau ada bisa darinya tolong di chat ya. Untuk saat ini pastinya ada kendala dalam perbedaan generasi. Apakah pemberian sertifikat ini kita prioritas? Generasi tertentu atau level tertentu yang terlebih dahulu. Bagaimana kita menentukan pemberian sertifikasi kepada karyawan jika kita berada di manajemen? Baik. Wah, ini kayaknya bertarung untuk mendapatkan sertifikasi nih. Wah, luar biasa. Dari Bekasi. Hai Bekasi. Nun jauh di sana rasanya. Tapi sekarang udah nggak pakai paspor, Mbak. Enggak dong. Ya. Aduh, mohon maaf ya. Mas Niko bercanda. Gimana nih Pak Ardion? Ya, sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Jadi yang utama itu tetap prioritaskan yang mandatori terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, prioritas kedua bisa melihat dari kebutuhan dari fungsi yang mendukung pekerjaannya. Yang kira-kira mendukung dari bisnis dari organisasi tersebut. Kalau tadi pengalaman nih Pak, misalnya udah ada yang 10 tahun di posisinya, tapi ada anak baru nih, kan gitu kan. Terus kira-kira duluin yang mana nih? Yang senior dulu apa yang junior dulu? Nah, itu kebijakan dari perusahaan ya, saya tapi rasa ada ya. nggak syaratnya Pak sebenarnya? Nah, kalau dari syarat sebenarnya ada. Jadi sebenarnya masing-masing dari setiap judul ada requirement-nya gitu ya. Tuh ya. Jadi harus dilihat lagi tuh. Misalnya mau ngambil tentang misalnya SDM tadi. Tentu ada syaratnya harus pendidikannya apa gitu ya. Pengalaman kerjanya berapa tahun gitu ya. Nah, setiap level setahu saya itu memang ada syaratnya ya. Dan setiap level unit kompetensinya beda Mas Niko. Jadi kalau seandainya memang ternyata ini anak baru berapa tahun gitu ya, terus will becoming supervisor, itu kompetensinya akan berbeda untuk yang will becoming manager. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau mau yang mana dulu, yang senior atau yang junior, cek dulu ya kan. Memang syarat-syaratnya atau unit kompetensinya yang ada di dalamnya memang apakah memang sudah terpenuhi gitu ya Pak dari si orang tersebut. Portofolionya juga penting banget. Portofolionya juga ada nggak? Karena biasanya banyak yang ngalamin kendala di portofolio ya Pak. Ada yang tidak bisa menunjukkan ini, tidak bisa menunjukkan itu. Nah, daripada akhirnya terjadi sesuatu pada saat ujian, dipastikan dulu ya sebelum apply, begitu ya Pak? Iya. Oke, luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Ada yang nanya, mungkin bisa diturunin? Sudah ada. Wah, mungkin ada program. Untuk saat ini sih belum kayaknya ya Pak? Ya, baik. Untuk beasiswa sertifikasi belum ada. Tapi ini kalau bagi mahasiswa PPM gitu ya, itu tuh bisa mendapatkan apa namanya ya? Embed program. Embed program dengan sertifikasi. Nah, itu biasanya ada harga khusus lah yang bisa diberikan PPM. Tapi untuk yang sekolah di PPM mohon maaf nih. Ayo nih, satu lagi nih biar dapat voucher dari Tokopedia bukan? Ada satu lagi yang bertanya dari boleh raise hand ataupun chat ya teman-teman ya terkait dengan sertifikasi maupun top skill yang sudah tadi kita bahas gitu ya. Ada? Tapi memang menarik ya Mbak Desti ya, maksudnya communication skill ya teman-teman tuh kita juga nggak nyangka gitu ya bahwa memang bukannya going down, bahkan raise gitu terus-terusan gitu ya. Gitu. Jadi emang maksudnya surprisingly bahwa itu memang masih dibutuhkan oleh para perusahaan dan memang spesifik sih ya kebutuhannya. Betul. Benar nggak Mbak? Apalagi sekarang ini sih Mbak semakin tinggi itu semakin tinggi karena
tadi kita 2 tahun pandemi gitu ya, dan ditambah angkatan kerja Iya sebetulnya. sih, benar. Angkatan kerja ini luar biasa mengubah budaya Ya, kadang-kadang. ya. Budaya organisasi gitu kan jadi berubah karena adanya budaya-budaya sosial yang baru gitu kan. Terus yang di atas juga gitu ya, di level senior, di level eksekutif kan memang harus semakin dekat ya, semakin dekat ke bawah, mereka harus bisa merangkul gitu. Tapi bukan berarti teman-teman yang baru-baru ini gitu bisa membawa gayanya di luar sana ke dalam profesional gitu ya. Kadang-kadang memang itu yang harus disatukan gitu ya. Oke. Wow, luar biasa nih Bu Desti dan juga Mas Erdion ya. Nah, karena memang sudah tidak ada yang bertanya lagi rasanya. Nah, kita mau ini nih Pak, kira-kira ada pesan-pesan nggak nih Pak dari Pak Erdion untuk teman-teman yang ada di sini nih, mungkin terkait dengan sertifikasi gitu. Ya, sekarang ini eranya sertifikasi gitu ya. Jadi rasanya sudah waktunya lah kita semua gitu disertifikasi. Jadi license your skill. Oh, license your skill, nggak perlu lagu lagi gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Desti kira-kira gimana Mbak Desti? Kalau dari saya mungkin sekarang ini kita perubahan luar biasa cepat gitu ya. Uncertainty semakin tinggi, kita tidak bisa menentukan, tidak bisa melihat apa yang akan terjadi mungkin 1-2 bulan lagi. Untuk itu kita harus siap gitu ya, punya banyak knowledge baru. Gitu. Kita harus membekali diri gitu ya, dengan tadi minimal mungkin 5. Mungkin yang saat ini sudah ada kita upgrade terus gitu. Karena kita nggak tahu nih di depan sana perubahan apa yang akan terjadi, tantangan semakin luar biasa gitu kan. Berarti kita perlu self assessment juga ya, maksudnya untuk mengetahui sebenarnya skill ini kita sudah sejauh mana gitu. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman yang sudah hadir di sini nih. Terima kasih banyak nih Pak Erdion dan juga Mbak Desti. Pak Erdion dan juga Mbak Desti. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini, sudah sharing bersama kami. Dan memang teman-teman apapun skillnya gitu ya, bahwa memang yang kita pilih 10 tadi itu adalah skill yang kami rasa memang perlu diperlukan untuk tahun 2023 ya, dengan turbulensi-turbulensi yang ada, dengan perubahan-perubahan yang ada di pada bisnis di 2023. Namun kembali lagi jangan lupa apapun metodenya, apapun bentuknya ya kan, kembali lagi kita harus menumbuhkan yang namanya continuous learning nomor 10 kan di karyawan-karyawan kita ataupun diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat pembicara kita hari ini. Terima kasih banyak. Nah, kita umumin dulu ya, benar ya? Tapi sebelum itu, mohon teman-teman bisa mengirimkan feedback terlebih dahulu, kalian mengisi feedback tim dari, nah oke, sambilan pengumuman siapa pemenang 5 orang, 4 malah kayak, waduh Tokopedia-nya nggak jadi lagi ya. Ada 4 orang pemenang yang hari ini sudah bertanya dan akan mendapatkan hadiah dari kami. Tapi sebelum itu tolong banget nih teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini, silahkan mengisi feedback PPM, link feedback yang ada bisa di share screen, share lagi dalamnya, di scan, maksud saya bisa di scan ataupun diklik linknya yang ada di chat Zoom gitu ya. Dan pemenangnya adalah jeng. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Pemenang earbud kami berikan kepada Ibu Hasti Septiningsi dari Jakarta. Tepuk tangan dulu dong, mari tepuk tangannya. Thank you, terima kasih. Tumbler ada Ibu Almayola dari Kalimantan. Dan ada Ibu Hana dari Jawa Timur ya. Lalu ada Bapak Niko dari Bekasi akan mendapatkan voucher dari Tokopedia. Luar biasa. Namun langsung saja rasanya ada voucher menarik hari ini kan gitu ya. Hari ini oke. Karena memang ada semarak tahun baru ya teman-teman ya. Mbak Desti maupun Pak Erdion nih baik hati nih ya kepada yang semua hadir hari ini dan juga sudah mendaftar akan mendapatkan diskon 15% maupun diskon 20% untuk semua produk baru yang ada di pelatihan maupun yang ada di sertifikasi. Dan pendaftaran ditunggu sampai tanggal berapa coba? 31 Januari 2023. Ayo. 15% loh, 20% loh. Ya, semuanya dapat, tenang aja. Semua yang hadir akan dapat. Kita memang sedang menantikan sekali nih tahun baru 2023. Kira-kira gitu ya. Lalu ada apa lagi nih, Mbak? Ada apa lagi selanjutnya?
Oke, dan jangan lupa kalau tadi kita bilang bahwa dari pelatihan-pelatihan, kalau dari Ponpinman itu ada tempat kumpul barengnya kita untuk sharing nih sebenarnya sesuai dengan keahlian yang ingin kita keminatan yang ingin kita cari tahu lagi gitu ya. Yang pertama ada GRC terkait dengan governance, risk and compliance, dan yang kedua inovasi, ada operation and excellence, ada leadership and talent development. Satu lagi saya ketutupan, mohon maaf. Ada human capital management, dan di sana akan ada banyak sekali acara bertukar pikiran. Silakan teman-teman untuk masuk dan join di PPM Community melalui Telegram. Luar biasa. Tidak terasa ya teman-teman, sudah kurang lebih 2 jam acara ini berlangsung. Di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini di Ponpinman seri ke-19 ya, seri ke-19 di Top Skill in Demand 2023, dan juga teman-teman yang sudah hadir dari jauh, dari Kalimantan, dari Bekasi, dari mana lagi, dari Surabaya mungkin ya, mungkin ada dari Amerika kalau kata Mbak Desti ya. Saya juga mengaturkan permohonan maaf jika memang terdapat kesalahan kata dalam saya memandu acara kali ini. Saya Mira, saya undur diri, sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum, bye.